berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and Guide saat ini. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan ketenangan hidup kita. Bahkan ketika kita sedang mengalami situasi yang berat, jiwa kita tertekan. Percayalah, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, maka ada kelegaan, batin kita akan menjadi lebih damai. Dan malam hari ini kita bisa beristirahat dengan tenang karena Tuhan sudah memenuhi hati kita dengan sesuatu yang membuat kita tenang. Kita ingat apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sukacita luar biasa boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita hampiri Dia dalam doa kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena di dalam hadirat-Mu kami sungguh-sungguh akan menemukan ketenangan yang sejati, damai sejahtera yang sejati, lebih dari apapun yang kami lakukan, lebih dari situasi dan tempat apapun yang kami nikmati. Dalam hadirat-Mu adalah saat terbaik yang boleh kami nikmati, di mana kami boleh merasakan ketenangan, kami merasakan kedamaian. Bahkan ketika saat ini kami sedang mengalami situasi yang sangat berat, yang menyesakkan hati kami, kami percaya dalam hadirat-Mu, Engkau memberi kami kelegaan, memberi kami kekuatan untuk sanggup melewati semuanya. Bahkan Tuhan memberi kami jalan keluar terbaik. Kami tidak harus menanggungnya sendiri. Engkau akan menanggungnya, Engkau akan memberi jalan keluar yang membuat kami berkemenangan. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
bagian terpenting dari pemulihan Tuhan adalah memulihkan keluarga-keluarga. Kalau kita bicara keluarga, tempat di mana kita mendapatkan pengaruh terbesar. Setiap orang mendapatkan proses pembentukan terpenting itu dalam keluarganya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana orang diasuh, bicara tentang parenting, kita tahu bahwa efektivitas pengasuhan terhadap anak itu sangat ditentukan bagaimana suami dan istri itu bisa bersehati sepakat bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Ketika suami istri tidak sepakat, pasti akan mengalami permasalahan di dalam mengasuh anak-anaknya. Sebelum kita sharing tentang pentingnya hal seperti ini, kita akan mendengar dulu. Mungkin ada yang punya kisah atau pernah mendengar sebuah cerita bagaimana suami dan istri kalau tidak sepakat itu bisa menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya. Silahkan, siapa yang mau berbagi? Iya, saya ya Pak. Di awal-awal pernikahan, waktu anak-anak masih kecil ya, suami kan kerja, nah saya di rumah. Biasanya itu setelah makan siang kita punya aturan, anak-anak itu kan harusnya istirahat ya, harus tidur. Nah, anak-anak ini setelah makan ini biasanya nggak mau langsung tidur, maunya nonton dulu. Nonton dan nggak tahu waktu. Saya ingatkan gitu ya. Saya karakternya nggak tegaan, maksudnya kalau dia bilang, "Mah, sebentar lagi lah, sebentar lagi," gitu ya. Ya udah, akhirnya ya oke lah sebentar lagi. Tapi sebentarnya itu bukannya sebentar 15 menit, 20 menit, bukan 1 jam, 2 jam. Nah, sedangkan waktunya udah lewat untuk tidur siang. Nah, ketika suami nanya, "Mah, tadi anak-anak udah tidur?" "Iya udah Pak," gitu. Padahal kan belum. Tapi akhirnya saya merasa ini nggak benar gitu. Akhirnya saya kasih tahu ke anak-anak, kita nggak bisa begitu. Kalau kita ada aturan harus tidur siang, tidur siang. Kalau memang nggak mau tidur siang, nanti mama kasih tahu ya sama papa. Nah kalau udah denger kasih tahu ke papa itu pasti langsung, "Mah jangan gitu." Karena papanya kalau kita ada aturan harusnya disiplin. Disiplin. Gitu. Ya. Nah akhirnya setelah itu sih lama-lama jadi berubah Pak. Diberi pengertian, diberi kesadaran bahwa kalau kalian tidur siang itu kan yang sehat kalian juga gitu kan. Yang biasanya papanya bilang begini, "Iya kalau kamu tidur siang itu kamu itu cepat tinggi gitu, cepat besar." Jadi akhirnya iya ya, kalau saya mau cepat tinggi, Christian itu yang suka begitu, yang suka malas untuk tidur siang, maunya nonton atau mau main gitu ya. Nah akhirnya dia sadar, oh iya ya, saya mau cepat tinggi, cepat bertumbuh gitu. Akhirnya tidur siang itu jadi kesenangan Pak. Sekarang itu seperti itu Waktu Pak. anak-anak ya. Iya. Kalau udah dewasa tidur siang jadi kesenangan, malas. Iya. Ya situasi seperti itu kadang-kadang terjadi ya. Jadi seorang ibu itu kan karena yang ngurus anaknya sendiri kadang-kadang memang nggak tega gitu ya, nggak apa-apa lah, sebentar lah gitu ya. Cuma dalam kesibukannya seorang ibu kadang-kadang kan nggak kontrol nih anaknya, namanya anak kalau udah suka kan pasti begitu. Bilangnya 10 menit lagi, bisa 1 jam kalau nggak diingatkan. Ya kayak kita juga sih orang dewasa ya, kalau lagi asik begitu ya kita nggak kontrol waktu gitu ya. Nah dalam sisi pengasuhan anak ini memang tidak sehat. Kalau itu diteruskan, anak akhirnya sudah terbiasa ini bisa bujuk. Kalau ingin supaya tidak perlu mengikuti aturan, berarti bujuk aja hati ibunya supaya tidak kena marah bapaknya. Kalau itu bisa terus berlangsung, di hati anak mulai tumbuh sebuah kesimpulan bahwa ayah itu terlalu keras terhadap saya, ibu saja yang asik.
Kalau seperti itu suami istri akhirnya tidak bisa mendidik anaknya dengan cara yang baik. Anak akhirnya terbiasa melakukan sebuah keputusan bersikap begitu hanya memanfaatkan perbedaan suami istri ini. Mestinya kalau sudah terkait dengan anak, suami istri harus satu suara. Kalau memang gagal, situasinya apa, diskusikan lagi. Tetapi jangan sembunyikan sesuatu yang sifatnya kebohongan hanya untuk supaya suami tidak marah. Nah, itu kan sesuatu yang buruk demi menjaga perasaan anak. Perasaan anak dijaga tetapi tidak menjaga dan tidak menghargai perasaan suami. Ini kan seringkali terjadi dan itu menjadi permasalahannya bisa kemana-mana. Dari anak akhirnya hubungan suami istri jadi bermasalah juga. Pak, kalau seperti itu apa akibatnya Pak? Kalau seorang ibu itu demi menyenangkan hati anaknya mengorbankan hubungan dan kesepakatan dengan pasangannya. Dengan pasangannya. Gitu. Pasti akibatnya nggak bagus ya. Di Alkitab itu ada satu contoh bagaimana seorang ibu yang bersekongkol dengan anaknya. Bahkan inisiatif ibunya sendiri itu melakukan persekongkolan untuk menipu suaminya. Dan kita lihat akibatnya. Di Kejadian 27 ayat 41 sampai 46 itu kan akibat karena sebelumnya Ribkah itu justru memberi ide kepada anak kesayangannya yaitu Yakub untuk melakukan perbuatan menipu ayahnya sendiri. Jadi istri justru mempengaruhi anaknya supaya anaknya berbohong kepada ayahnya. Ini kan sebuah tindakan yang sangat salah. Ini bisa terjadi karena apa? Karena hati ibunya begitu menyayangi anaknya, ingin melindungi, ingin memberi yang terbaik, tetapi dengan cara yang salah. Supaya suaminya akhirnya bisa dibujuk, bisa dengan berbagai macam cara memenuhi keinginan mereka. Itu sesuatu yang salah. Kalau kita perhatikan ayat 41 sampai 46, kita melihat di beberapa ayat ini bagaimana akibat dari persekongkolan antara ibu dan anak ini. Apa akibatnya terhadap keluarga Ishak? Yang pertama, tumbuh yang namanya akar pahit dalam keluarga. Kalau kita baca ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ini kan tanda-tanda orang pahit hati. Esau punya dendam, dia marah, sakit hati, dendam dengan adiknya. Ada keinginan untuk membunuh adiknya. Tetapi itu tidak terjadi karena dia masih menghormati ayahnya. Ayahnya masih hidup, dia tidak berani lakukan. Tetapi dia berpikir, ayahku kan sudah tua, tidak berapa lama lagi ayahku meninggal. Itu saatnya aku akan membalaskan rasa sakit hatiku kepada adikku. Kepahitan hati akan muncul dalam sebuah keluarga kalau ada ketidakjujuran dalam relasi itu. Apalagi ketidakjujuran itu dilakukan oleh pasangannya sendiri. Lebih menyakitkan lagi karena pasangannya mempengaruhi salah satu anaknya untuk melakukan kebohongan. Itu semakin menyakitkan. Kebohongan-kebohongan, ketidakjujuran dalam keluarga menimbulkan perasaan kecewa, hubungan jadi rusak, sakit hati, kemarahan, dan akhirnya tumbuh akar yang pahit dalam keluarga. Kalau dalam keluarga sudah tumbuh akar yang pahit, hubungannya itu cenderung sangat buruk sekali. Ketika komunikasi, pasti komunikasi yang sifatnya ingin saling menyerang. Ketika membahas sesuatu, sulit untuk menjadi sepakat. Karena memang lebih banyak dipengaruhi kondisi emosi yang sangat luka itu. Jadi subjektivitas perasaannya yang menentukan sehingga sulit sekali untuk sehati dalam rumah tangga. Belum lagi nanti kan ada dorongan-dorongan untuk menyingkirkan, dorongan-dorongan untuk
menyisihkan, untuk mengabaikan, untuk membuang, dan tidak rela kalau ada anggota keluarga yang lain mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang terluka ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam rumah tangga kita, kita tidak boleh ada persekongkolan ini. Persekongkolan orang tua dan anak, apalagi anak dengan anak bersekongkol. Untuk apa? Untuk bohong terhadap orang tuanya. Ibu dengan anak, itu contoh di mana Ribkah dan Yakub bersekongkol, akibatnya ada yang terluka, ada yang pahit hati. Esau menjadi pahit hati. Itu tidak boleh ada dalam rumah tangga kita. Harusnya setiap keputusan, setiap tindakan itu lahir dari komitmen bersama, karena kita sudah menyepakati hal-hal yang tertentu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama suami istri itu harus punya kesepakatan yang jelas terhadap sesuatu. Dibahas dengan baik. Ketika akhirnya sudah sepakat apa yang akan dilakukan terhadap anak-anak, apa yang akan dilakukan terhadap rumah tangganya, bagaimana menyiapkan masa depan anaknya, bagaimana cara mengajar anaknya, cara mendisiplin anaknya. Orang tua itu harusnya sepakat, suami istri harus sepakat. Ketika itu dilakukan terhadap anak, suaranya harus satu, tidak boleh dua. Tidak boleh juga tadi seperti kasusnya Ribkah atau kasusnya Bu Rina tadi ya. Kadang-kadang memang hati ibu itu suka nggak tega kalau anaknya itu kok jadi susah, anaknya nggak bahagia, anaknya nggak gembira. Bapak Ibu, kita harus ingat, mendidik anak tujuannya bukan sekedar membuat anak kita bahagia dan gembira. Enggak, mendidik anak itu tujuannya supaya anak kita ada di jalan Tuhan. Mereka memiliki masa depan yang terbaik yang dari Tuhan. Anak-anak kita bertumbuh dalam Tuhan, karakter Kristus semakin lama semakin mempengaruhi karakternya. Itu yang lebih penting. Sebab kalau hanya sekedar membuat anak supaya bahagia, supaya gembira, akhirnya kita menjadi orang tua yang longgar, orang tua yang lunak, orang tua yang hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Anak belum bisa, terutama anak-anak yang masih kecil, belum bisa memiliki standar kebaikan yang jelas, nilai-nilai hidup yang jelas. Bagi mereka kalau senang ya gembira, kalau nggak sesuai keinginannya nggak gembira. Nah, kalau kita hanya fokus pada perasaan anak ini, maka kita jadi orang tua yang permisif. Apa saja boleh, yang penting kamu suka. Itu sama saja kita sedang menyesatkan anak-anak kita. Membuat kita akan menjadi orang tua yang berduka cita ketika anak kita tumbuh menjadi dewasa. Karena mereka akan membuat kesulitan hidup kita sebagai orang tua. Jadi ini akibatnya seperti itu tuh. Kalau udah kepahitan, udah kemana-mana itu rusak. Keluarga kita jadi rusak. Makanya ibu-ibu berhenti ya bersekongkol dengan anaknya hanya untuk menyenangkan anak, tetapi rela membohongi suami. Ya, suami-suami cek betul istrimu. Dan bagi orang yang pahit hati, saudara tidak akan pernah bisa alami damai sejati dan kebaikan yang dari Tuhan kalau tetap menyimpan pahit hati. Tidak ada cara yang lain kalau saudara ingin diberkati Tuhan, hidupmu dipenuhi dengan damai sejahtera selain mengampuni. Sesakit apapun apa yang dikatakan dan dilakukan oleh ayahmu, oleh ibumu, oleh saudaramu, tetapi tidak ada cara lain kalau engkau ingin alami kebebasan di batinmu, alami sukacita penuh untuk mengampuni. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, biarlah kita juga belajar mengampuni. Tidak ada cara lain. Apalagi kalau saudara saat ini sudah menjadi dewasa dan itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Jangan biarkan hal yang buruk, hal yang menyakitkan sudah terjadi puluhan tahun yang lalu tetapi masih melukai hatimu. Sementara hidupmu harus terus berjalan. Hidupmu harus engkau nikmati. Itu tidak mungkin bisa engkau nikmati dengan baik kalau engkau membiarkan engkau tetap dalam kepahitan hati terus-menerus. Apalagi sampai tua. Saya ketemu ada orang yang umurnya 80 tahun masih pahit hati dengan bapaknya.
Padahal bapaknya udah meninggal puluhan tahun yang lalu. Sakit hati karena memang tidak mau melepaskan pengampunan, tetap merasa dirinya jadi korban. Membuat masa tuanya tidak bahagia. Yang kedua, terjadi perpecahan dalam keluarga. Kalau kita baca ayat 42 sampai 45, jelas sekali suasana perpecahan itu mulai terjadi. Ketika diberitakan kepada Esau, anak sulungnya itu kepada Ribkah, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku ini. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua? Pada satu hari juga, Ribkah ini ternyata memang benar-benar menjadikan Yakub itu anak kesayangannya luar biasa. Ketika dia mendengar Esau itu marah, dia tetap coba lindungi Yakub. Tetap bela. Ibu-ibu yang punya anak kesayangan cenderung begitu. Anaknya buat kesalahan apa saja dibela, dilindungi. Tidak diajar bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak diajar untuk berani menghadapi orang yang sudah dia lukai, orang yang sudah dia khianati. Selesaikan masalahnya dengan baik, tidak dilindungi. Cara yang paling baik yang dianggap Ribkah saat itu, kamu pergi aja ke rumah pamanmu sana. Supaya nanti kalau Esau sudah mulai reda emosinya, kamu pulang ya. Supaya kamu aman nih. Kenapa tidak coba diajak bicara saja? Ini kan seorang ibu. Kalau tahu bahwa ada kakak adik sedang bertengkar, mestinya seorang ibu jadi pendamai. Tetapi karena hati Ribkah itu lebih condong, lebih kuat kepada Yakub daripada kepada Esau, maka dia tidak berani tuh, dan dia tidak mau. Yang dia lakukan, anak kesayanganku tidak boleh disakiti. Anak kesayanganku tidak boleh hidupnya susah. Anak kesayanganku tidak boleh diperlakukan buruk oleh saudaranya. Tetapi ketika anak kesayangannya memperlakukan sesuatu yang buruk terhadap saudaranya, dimaklumi. Ada standar ganda di dalam mengasuh anak. Sadar atau enggak, banyak orang tua persekongkol dengan anak itu begitu, sampai terjadi seperti itu tuh. Walaupun istilah yang saya pakai, persekongkolan mungkin tidak sekuat itu ya, tetapi kadang-kadang ada orang tua tertentu begitu dengan salah satu anaknya bisa bersikap seperti itu. Akibatnya kan anak tidak dilatih, tidak diajar menjadi dewasa, yaitu menyelesaikan masalah-masalah akibat perbuatannya. Kalau ada masalah, orang tua yang ambil alih. Kalau itu terjadi, dampaknya jelas di keluarga Ishak terjadi perpecahan. Karena Ishak sayang sama Esau, istrinya sayang sama Yakub. Dan akhirnya mereka pisah, terpaksa kakak adik ini pisah ini. Dan Ribkah bilang, aku kehilangan dua orang nih. Berarti di hati dia ketika lihat kemarahan, lihat pahit hatinya Esau, dia merasa sudah kehilangan anak sulungnya ini. Sekarang anak kesayanganku ini juga akan meninggalkanku. Berarti dia kehilangan dua-duanya ini. Satunya meninggalkan rumah, satunya ada di rumah, tetapi dia merasa tidak bisa memiliki anaknya. Dia merasa tidak bisa menyayangi anaknya. Sebab memang anak yang pahit hati, sulit untuk disayangi. Sulit untuk diberi perhatian. Selalu melawan, reaksinya kemarahan dan emosi-emosi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin rumah tangga kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan ingin persaudaraan dalam keluarga, setiap anggota keluarga itu rukun. Karena ketika keluarga kita, rumah tangga kita rukun, itu tempat terbaik Tuhan akan mengalirkan, akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Tetapi ketika terjadi perpecahan, ketika ada pahit hati, maka aliran berkat Tuhan itu akan terhambat. Membuat rumah tangga kita justru semakin berat untuk kita jalani. Tidak ada cara yang lain. Benahi rumah tangga kita
berdamai satu sama lain, dan singkirkan semua hal yang membuat hubungan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus sepakat untuk mendidik anak-anaknya seperti apa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena rumah tangga adalah anugerah Tuhan. Demikian juga anak-anak adalah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai orang tua. Tetapi seringkali kami sebagai orang tua tidak bisa bertanggung jawab dengan baik. Kami tidak mendidik anak-anak kami dengan cara yang benar. Hati kami sangat subjektif, hanya fokus untuk menyayangi satu anak tetapi kurang peduli dengan anak yang lain. Hati kami hanya fokus kepada anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang sesuai dengan keinginan dan harapan kami. Tetapi kami mengabaikan, bahkan ada sebagian orang tua akhirnya menolak anaknya sendiri, menganggap anaknya tidak menjadi bagian dari keluarganya oleh berbagai sebab. Bapak, kami berdoa untuk rumah tangga di mana kepahitan itu sedang merusak hubungan satu sama lain. Kepahitan hati sedang merusak kondisi rumah tangga, bahkan membuat berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani itu tidak bisa dinikmati dalam rumah tangga. Kiranya Roh Kudus bekerja dengan kuasa Roh-Mu yang tanpa batas. Kebenaran firman-Mu saat ini kiranya menjamah dan membebaskan mereka. Sebagaimana Engkau sudah memberi pengampunan sempurna kepada kami semua. Biarlah setiap orang yang hatinya dipenuhi dengan kepahitan saat ini, mereka akhirnya berhenti untuk terus-menerus membiarkan kebencian, kemarahan, sakit hati menyakiti dirinya. Mereka memutuskan untuk mau mengampuni orang-orang yang sudah membuatnya terluka. Mereka boleh berdamai satu sama lain. Suami istri berdamai, orang tua anak berdamai, saudara dengan saudara berdamai satu sama lain, sehingga hubungannya kembali pulih, hubungannya kembali positif. Dan kami percaya dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan akan perintahkan berkat-berkat-Mu mengalir dalam rumah tangganya Tuhan. Perpecahan-perpecahan rumah tangga yang terjadi, kiranya anugerah-Mu bekerja Tuhan. Karena kami sangat percaya dalam kasih karunia Tuhan tidak ada kata terlambat, tidak ada kerusakan yang tidak bisa dibetulkan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Suami istri yang sedang mengalami kekacauan hubungan, kiranya hati mereka menjadi lembut. Mereka boleh mengampuni satu sama lain. Mereka mau berdamai dan memperbaiki hal-hal yang membuat mereka selalu konflik saat ini, Bapa. Demikian juga perpecahan yang terjadi antara kakak dan adik oleh berbagai sebab. Kiranya Tuhan juga memulihkan hubungan persaudaraan mereka. Kuasa firman-Mu bekerja, kuasa Roh-Mu bekerja menjamah setiap hati Tuhan, sehingga ada pemulihan-pemulihan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati rumah tangga yang dijalani oleh hamba-hamba-Mu yang melayani. Betapa kami sedih ketika mendengar hamba-hamba Tuhan pun rumah tangganya juga ada yang berantakan. Anak-anak hamba Tuhan juga pahit hati dengan orang tuanya. Tuhan, hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu cara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Bapa. Pulihkan rumah tangga mereka, pulihkan hubungan mereka dengan pasangannya, pulihkan hubungan mereka dengan anak-anaknya, sehingga kehidupan rumah tangga hamba-hamba-Mu itu memancarkan kehadiran-Mu, memancarkan kemuliaan-Mu, dan menjadi teladan bagi jemaat yang dilayaninya. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi, karena Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam rumah tangga kita. Jangan biarkan situasi, keadaan, dan masalah apapun merusak rumah tanggamu. Percaya
ada anugerah istimewa dalam rumah tanggamu. Kalau saat ini saudara sedang mengalami banyak pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menuliskan di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tidak ada yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Mari